Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Firdaus Iklima dengan akhiran NIM 015. Saya dari kelas A Prodi PLS. Di sini saya akan menjawab UAS mata kuliah Difusi Inovasi. Soal yang pertama yaitu sistem pembelajaran di Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan, pembaharuan, dan peningkatan kualitas. Hal tersebut sesuai dengan tujuan inovasi pendidikan yang sangat mempengaruhi modernisasi dan perubahan sosial dalam masyarakat. Berikan tanggapan Anda tentang A. Hubungan inovasi dengan invensi, discovery, dan inovasi. Inovasi atau innovation ialah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang masyarakat, baik itu berupa hasil invention maupun discovery. Inovasi diadakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Menurut Aletheia Rabbani pada tahun 2020, dapat dikatakan bahwa sebuah penemuan, baik itu sebuah perubahan dari yang sudah ada maupun penemuan yang benar-benar ada, baru merupakan sebuah inovasi. Kemudian yang B, maksud inovasi dan modernisasi. Inovasi merupakan suatu ide, gagasan, praktik, atau objek atau benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau sekelompok untuk diadopsi. Modernisasi menurut Everett M. Rogers adalah proses perubahan individu dari cara hidup tradisional menuju kehidupan yang lebih kompleks, menuju kemajuan teknologi, dan merupakan perubahan cara hidup yang cepat. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu inovasi yang diterima oleh masyarakat akan menghasilkan sebuah modernisasi, karena terdapat suatu perubahan dalam segala aspek yang menuju ke perubahan secara lebih baik dan cepat. Yang C, bentuk inovasi pendidikan. Di sini saya menyebutkan adanya bentuk inovasi pendidikan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Manajemen berbasis sekolah adalah suatu pengelolaan sekolah yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan sekolah dan upaya yang dilakukan sekolah secara mandiri, baik berupa perbaikan kurikulum, profesionalitas guru, metode pengajaran, sistem evaluasi, meskipun belum memberikan hasil yang maksimal. Namun, MBS merupakan salah satu upaya strategis dalam perbaikan mutu pendidikan di sekolah, menurut Slamet pada tahun 2000. Kemudian yang D yaitu karakteristik bentuk inovasi pendidikan pada poin C. Karakteristik dari inovasi pendidikan manajemen berbasis sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pemberian otonom luas kepada sekolah. MBS memberikan otonom luas kepada sekolah, disertai seperangkat tanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan pengembangan strategi sesuai dengan kondisi setempat. Yang kedua, yaitu adanya tingginya partisipasi masyarakat dan orang tua. Dalam MBS, pelaksanaan program-program sekolah didukung oleh tingginya partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik. Yang ketiga yaitu ada kepemimpinan yang demokratis dan profesional. Dalam MBS, pelaksanaan program-program sekolah didukung oleh adanya kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. Yang keempat yaitu tim kerja yang kompak dan transparan. Dalam MBS, keberhasilan program-program sekolah didukung oleh kinerja tim yang kompak dan transparan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan di sekolah. Kemudian yang E, elemen pokok inovasi sesuai poin C. Elemen pokok dari adanya manajemen berbasis sekolah atau MBS yaitu ketenagaan, kesiswaan, kurikulum, sarana prasarana, dan keuangan. Melihat elemen pokok difusi inovasi, dapat dikatakan bahwa yang pertama ada inovasi. Inovasi ialah suatu ide, barang, kejadian, metode yang diamati sebagai suatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik itu berupa hasil invensi atau discovery yang diadakan untuk mencapai tujuan tertentu.
Yang kedua yaitu komunikasi dengan saluran tertentu. Seperti telah kita ketahui bahwa komunikasi dalam pembicaraan difusi inovasi ini ya diartikan sebagai proses pertukaran informasi antara anggota sistem sosial atau warga masyarakat, sehingga terjadi saling pengertian antara satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu ada waktu. Waktu adalah elemen yang penting dalam proses difusi karena waktu merupakan aspek utama dalam proses komunikasi. Yang keempat ada sistem sosial. Sistem sosial ialah hubungan atau interaksi antar individu atau unit dengan bekerja sama untuk memecahkan masalah guna mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang F, tipe keputusan dalam inovasi pendidikan. Di sini saya menyebutkan ada 4 tipe keputusan inovasi pendidikan. Yang pertama ada keputusan inovasi opsional, merupakan individu yang berperan sebagai pengambil keputusan untuk menerima dan menolak inovasi. Yang kedua ada keputusan inovasi kolektif, merupakan keputusan untuk menerima atau menolak inovasi yang diambil secara bersama-sama dengan kesepakatan antar anggota sistem sosial. Yang ketiga ada keputusan inovasi otoritas, merupakan keputusan untuk menerima atau menolak inovasi yang diambil berdasarkan kelompok atau seseorang yang memiliki kedudukan, wewenang, dan status yang lebih tinggi dari suatu sistem sosial. Yang kelima ada keputusan inovasi kontingensi, merupakan pemilihan penerimaan atau menolak suatu inovasi dapat dilakukan setelah ada keputusan inovasi yang mendahulunya. Kemudian yang G, proses komunikasi dalam difusi inovasi pendidikan. Komunikasi dalam difusi inovasi diartikan sebagai proses pertukaran informasi antara anggota sistem sosial, sehingga terjadi saling pengertian antara satu dengan yang lain. Kegiatan komunikasi dalam proses difusi mencakup hal sebagai berikut. Yang pertama ada inovasi, kedua individu atau kelompok yang telah mengetahui dan berpengalaman dengan inovasi. Yang ketiga ada individu atau kelompok lain yang belum mengenal inovasi. Yang keempat ada saluran komunikasi yang menggabungkan kedua pihak tersebut. Saluran komunikasi dalam difusi inovasi dapat dikatakan sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Suatu inovasi dapat diadopsi oleh seseorang jika inovasi yang diterimanya tersebut telah dikomunikasikan kepada orang lain. Saluran komunikasi di sini harus sesuai dengan siapa yang dituju. Jika ditujukan kepada masyarakat luas, maka saluran yang digunakan ialah komunikasi massa. Sebaliknya, jika yang dituju oleh seorang individu, maka yang digunakan adalah komunikasi personal. Kemudian yang H, kesimpulan penerapan inovasi pendidikannya sesuai dengan kebutuhan pelajar generasi Z atau Gen Z. Penerapan inovasi pendidikannya sesuai dengan kebutuhan belajar Gen Z adalah ditandai dengan berkembangnya iptek, di mana para generasi muda bisa lebih leluasa untuk mendapatkan informasi yang sangat luas. Seperti contohnya di kampus kita yaitu Universitas Jember ikut andil dalam program kampus mengajar merdeka. Program ini banyak sekali bisa merubah perubahan serta bisa mendapatkan keuntungan dan kebermanfaatan dari adanya kampus merdeka. Dengan berbagai program yang diluncurkan sehingga para mahasiswa bisa membuka mata untuk lebih produktif, mencari pengalaman, dan sebagai wadah pembelajaran untuk meningkatkan potensi diri. Kemudian soal yang kedua yaitu sesuai perkembangan zaman dan teknologi, tujuan inovasi dalam pendidikan sangat mempengaruhi modernisasi dalam masyarakat. Berikan tanggapan Anda tentang A. Penciri dari modernisasi. Menurut saya, ciri-ciri dari adanya modernisasi adalah yang pertama, bersifat individualisme dan disiplin yang tinggi. Kemudian masyarakat yang sangat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian adanya perubahan pada alat transportasi yang lebih canggih. Adanya diferensiasi dalam hal ketenaga kerjaan, yaitu penggolongan masyarakat berdasarkan profesinya.
Kemudian yang terakhir yaitu memiliki pemikiran yang objektif dan menerima segala bentuk perbedaan. Kemudian yang B, Universitas Jember yang sudah menunjukkan sebagai kampus modern sesuai poin A. Menurut saya hal ini bisa dijelaskan dalam adanya SVS. SVS bisa memudahkan para mahasiswa untuk absensi, sehingga dengan adanya teknologi bisa memudahkan mahasiswa untuk absensi dengan lebih mudah, cepat, dan praktis. Kemudian selanjutnya adanya Siangkat. Siangkat di sini bisa memudahkan para mahasiswa dan dosen untuk melakukan pembelajaran dalam Universitas Jember, sehingga dengan adanya Siangkat ini para mahasiswa bisa mengirimkan tugas, kemudian bisa melakukan diskusi di dalam Siangkat jika dosen berhalangan hadir. Kemudian Siangkat juga bisa digunakan dosen sebagai absensi juga, kemudian bisa digunakan sebagai pemberian tugas untuk para mahasiswa. Kemudian soal yang ketiga yaitu berbagai macam model inovasi pendidikan yang dapat diterapkan dalam pendidikan, khususnya dalam pendidikan luar sekolah. Yang A, model inovasi pendidikan apa yang paling tepat dan sesuai jika saudara ingin melaksanakannya dalam program kegiatan pendidikan luar sekolah? Di sini saya mengambil program pendidikan luar sekolah yaitu Taman Baca Masyarakat. Menurut saya, model inovasi pendidikan yang tepat untuk Taman Baca Masyarakat adalah model bottom-up innovation. Kemudian yang B, berikan tanggapan Anda tentang ketepatan dan kesesuaian dalam memilih model inovasi pendidikan tersebut pada poin A. Menurut saya, model bottom-up sangat cocok dalam program TBM karena model inovasi ini diciptakan inisiatif dari masyarakat, guru, dan sekolah, serta dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan, sehingga masyarakat bisa dengan mudah dalam melakukan pembelajaran. Karena program ini bertujuan untuk mendorong berkembangnya minat baca dan budaya baca pada masyarakat melalui perluasan Taman Baca Masyarakat atau TBM dan penyediaan bahan bacaan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang C, buatlah petunjuk yang Anda anggap tepat dan sesuai dalam penerapan pelaksanaan kegiatan pendidikan luar sekolah tersebut pada poin A dan B. Di sini menurut saya petunjuk yang tepat pada taman baca yaitu yang pertama ada melakukan riset kecil dan studi kelayakan demografi. Data dan fakta kenapa taman baca harus berdiri di suatu daerah itu sangat penting. Maka harus dilakukan riset kecil dan studi kelayakan demografi agar pendirian taman bacanya punya alasan yang kuat. Kemudian yang kedua yaitu menentukan tepat nama taman bacaan dan memfasilitasi taman baca tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu mengurus surat izin taman bacaan. Surat izin operasional taman bacaan itu sangat penting adanya, karena nantinya jika ada seseorang yang bertanya tentang surat izin taman baca, bisa kita berikan dengan mudah di kemudian hari. Izin taman bacaan tersebut itu bisa dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Kemudian yang keempat yaitu pastikan ada buku bacaan dan masyarakat yang membaca. Artinya di sini taman bacaan dapat beroperasi bila ada buku bacaan dan masyarakat yang membaca. Jangan sampai taman bacaan tersebut hanya punya nama, tapi tidak ada aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar. Kemudian yang kelima yaitu menentukan jam baca dan relawan taman bacaan. Taman bacaan itu harus dikelola profesional sekalipun bersifat sosial,
Salah satu buktinya adalah adanya waktu jam baca, kapan harinya dan jam berapa. Lalu siapa relawan atau wali baca yang bertugas mendampingi di saat jam baca berlangsung. Sehingga ada jadwal yang pasti di taman bacaan. Jangan sampai masyarakat yang mau membaca taman bacaannya masih tutup. Yang keenam yaitu ada membuat event bulanan di taman bacaan. Untuk menarik minat masyarakat, taman bacaan sebaiknya membuat event bulanan agar jadi daya tarik dan motivasi bagi masyarakat yang membaca di taman bacaan tersebut. Yang ketujuh yaitu harus adanya berkolaborasi bersama korporasi atau komunitas. Kata kunci taman bacaan adalah berani berkolaborasi dan bekerja sama dengan korporasi atau komunitas dalam mewujudkan praktik baik di taman bacaan. Yang terakhir yaitu mempromosikan aktivitas taman bacaan secara aktif dan kreatif. Di zaman yang sudah modern ini, media sosial bisa menjadikan sebagai promosi untuk aktivitas taman bacaan, meskipun sekecil mungkin bisa kita promosikan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, website, dan lain sebagainya. Kemudian soal yang keempat yaitu baru-baru ini di tahun 2022 Indonesia telah didaulat menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT G20 di Bali. Akselerasi transformasi digital menjadi salah satu prioritas dalam agenda tersebut. Berikan tanggapan Anda tentang A. Transformasi digital sebagai bagian dari pilar penggerak baru pemulihan kehidupan global. Menurut saya, transformasi digital sebagai penggerak pemulihan kehidupan global tepat adanya. Karena dengan adanya digital, segala macam bisa dilakukan dengan mudah, praktis, dan cepat. Contohnya, sekarang sudah banyak platform media pembelajaran berbasis online seperti Ruang Guru. Contoh lainnya yaitu ada pembayaran sekarang melalui transfer atau m-banking. Kemudian bisa dilakukan dengan OVO, GoPay, Kris, dan sebagainya. Kemudian banyak sekali ojek online yang sudah ada di zaman saat ini yang bisa memudahkan masyarakat untuk memesan makanan, kemudian bisa memudahkan akses berkendara dan bertransportasi dengan mudah. Semua perubahan yang terjadi setelah adanya pandemi salah perannya adalah adanya teknologi. Jadi masyarakat mau tidak mau harus menerima perubahan yang ada karena perubahan yang terjadi adalah membawa kepada kebaikan dan kemakmuran. Kemudian yang B, pengaruh transformasi digital dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan luar sekolah. Pengaruh transformasi digital sangatlah besar bagi pendidikan. Contohnya pada saat terjadinya pandemi COVID-19. Di sini saya mengambil pendidikan kelompok belajar. Dari observasi yang sudah saya lakukan dahulu pada saat semester 2, tepatnya di kelompok belajar An-Najmah yang ada di Kecamatan Ambulu, Jember. Pada saat COVID melanda, pembelajaran dilakukan secara daring atau via online menggunakan Zoom meeting. Jadi peserta didik dituntut untuk mengenal digital selama masa pandemi tersebut. Proses pembelajaran yang dilakukan tidak memakan waktu yang lama. Para guru cukup memberikan materi, kemudian memberikan tugas yang akan dikerjakan oleh peserta didik. Dari tugas yang telah diberikan oleh guru, ternyata cukup sering dikemas dalam bentuk video. Jadi peserta didik dilatih untuk tidak mempunyai rasa malu. Kemudian secara tidak langsung peserta didik dilatih sejak dini public speaking. Dengan adanya model pembelajaran seperti ini merupakan sebuah contoh adanya transformasi digital dalam bidang pendidikan. Yang mau tidak mau semua elemen pendidikan harus mengikuti perubahan yang ada karena adanya masa pandemi tersebut. Sehingga dengan adanya digital, pembelajaran bisa dilakukan dengan mudah, praktis, dan efisien.
Kemudian yang C, kontribusi generasi Z atau Gen Z dalam pelaksanaan transformasi digital. Menurut saya, kontribusi generasi Z dalam pelaksanaan transformasi digital adalah dengan menggunakan teknologi untuk membangun ekonomi yang kreatif, seperti menjadi afiliator marketing, di mana para Gen Z bisa menjadi influencer, blogger, dan lain sebagainya. Dengan adanya digital, Gen Z bisa mendapatkan uang yang banyak atas usaha yang mereka lakukan dalam menjadi afiliator marketing, sehingga bisa membangun perekonomian bangsa dan bisa memudahkan dan membantu orang di sekitar. Dan juga adanya teknologi ini bisa membuat Gen Z agar melek teknologi, sehingga bisa bersaing dengan negara asing. Kemudian yang D, faktor pendukung dan penghambat dalam 4 pilar penggerak transformasi digital. Di sini menurut saya 4 pilar penggerak transformasi digital yaitu meliputi pembangunan infrastruktur digital, pembangunan ekonomi digital, pembangunan masyarakat digital, dan pembangunan tata kelola pemerintahan digital. Menurut saya faktor pendukung dari 4 pilar tersebut yaitu yang pertama, adanya perubahan regulasi, yang kedua perubahan lanskap persaingan, yang ketiga ada pergeseran atau perubahan industri secara luas ke bentuk digital. Kemudian yang terakhir yaitu perubahan perilaku dan harapan konsumen menurut Osmundens pada tahun 2018. Kemudian faktor penghambat dari 4 pilar penggerak transformasi digital yaitu keamanan dan privasi data dari ancaman serangan siber. Kemudian kurangnya SDM dengan keahlian digital, tidak adanya mitra teknologi yang tepat, kemudian ketidakpastian lingkungan ekonomi, dan yang terakhir infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta kebijakan pemerintah yang kurang memadai. Sekian dari jawaban UAS mata kuliah diskusi inovasi. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.